Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Rahayu dengan NIM 2004780, kelas A, Pendidikan Akuntansi 2020, akan membahas tentang fungsi manajemen dan fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan. Manajemen adalah seni mengatur penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mendapatkan kinerja yang tinggi dan maksimal dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non-profit. Fungsi manajemen secara umum terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, directing, dan pengendalian, controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Yang ketiga, directing atau pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Yang keempat, controlling atau pengendalian untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Planning atau fungsi perencanaan adalah salah satu dari 4 fungsi manajemen, selain fungsi organizing, actuating, dan controlling. Pengertian dan urgensi perencanaan. Perencanaan adalah aktivitas manajerial utama yang meliputi pendefinisian tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi, pengembangan rencana untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan kegiatan kerja. Tipe perencanaan yang pertama, informal, tidak tertulis, fokus untuk jangka pendek, dan spesifik untuk unit organisasi. Yang kedua, formal, yaitu tertulis, spesifik, fokus untuk jangka panjang, mencakup tujuan bersama bagi organisasi. Urgensi perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arah, yaitu dapat mengoordinasikan kegiatannya. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian, yaitu memandang ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan mengembangkan respons yang tepat. Yang ketiga, meminimalkan pemborosan dan kekosongan, yaitu dikoordinasikan sesuai rencana. Yang keempat, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam pengendalian, yaitu mengembangkan tujuan dan rencana, melihat apakah rencana itu telah dilaksanakan dan tujuan terpenuhi. Perencanaan dan kinerja. Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya lebih baik jika menggunakan perencanaan. Rencana dan tujuan. Elemen perencanaan. Yang pertama, tujuan, goals atau sasaran objektif, hasil atau target yang diinginkan. Yang kedua, rencana atau plans, menguraikan cara agar tujuan tercapai. Jenis-jenis tujuan. Yang pertama, tujuan keuangan atau financial goals, berhubungan dengan kinerja keuangan organisasi. Yang kedua, tujuan strategis atau strategic goals, berhubungan dengan semua bidang kinerja organisasi. Yang ketiga, tujuan yang dinyatakan atau state goals, yaitu pernyataan resmi organisasi. Yang keempat, tujuan sebenarnya atau real goals, yaitu tujuan aktual yang dikejar oleh organisasi. Jenis-jenis rencana. Menurut jangkauan atau bright. Yang pertama, rencana strategis atau strategic plans, yaitu rencana yang ditetapkan pada seluruh organisasi. Yang kedua, organisasi operasional atau operational plans, yaitu rencana yang meliputi area operasional tertentu. Menurut kerangka waktu atau time frame, yang pertama, rencana jangka panjang long term plans, yaitu rencana dengan
jangka waktu lebih dari 3 tahun. Yang kedua, rencana jangka pendek atau short term plans, yaitu rencana yang berjangka waktu 1 tahun atau kurang. Menurut spesifisitas atau specificity, yang pertama rencana spesifik atau specific plans, yaitu rencana yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, rencana arahan, yaitu directional plans, yaitu rencana yang fleksibel menurut frekuensi penggunaan atau frekuensi of use. Yang pertama, rencana sekali pakai atau single use adalah rencana 1 kali. Yang kedua, rencana siaga atau standing plans, yaitu rencana berkelanjutan. Tujuan dan mengembangkan rencana. Pendekatan penetapan tujuan. Yang pertama, penetapan tujuan tradisional atau traditional goal setting, yaitu menetapkan tujuan yang diteruskan ke tingkat bawah organisasi. Yang kedua, manajemen menurut tujuan atau manajemen by objectives atau MBO untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Karakteristik tujuan yang baik. Yang pertama, ditulis dalam istilah hasil dan bukan tindakan. Yang kedua, dapat diukur dan dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, jelas sebagai kerangka waktu. Yang keempat, menantang namun dapat dicapai. Yang kelima, dicatat. Yang keenam, dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi yang memerlukannya. Langkah-langkah penetapan tujuan. Yang pertama, mereview misi atau tujuan organisasi. Yang kedua, mengevaluasi sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, menentukan tujuan secara individu atau dengan masukan dari pihak lain. Yang keempat, menulis tujuan dan mengkomunikasikannya kepada semua yang perlu tahu. Yang kelima, mereview hasil dan apakah tujuan telah tercapai. Pendekatan terhadap perencanaan. Yang pertama, departemen perencanaan formal, yaitu rencana dikembangkan oleh manajer puncak kemudian diturunkan melalui tingkatan organisasi. Yang kedua, melibatkan anggota organisasi dalam proses rencana dikembangkan oleh anggota organisasi pada berbagai tingkat dan unit kerja yang beragam untuk memenuhi kebutuhan khususnya.